Waktu berlalu hari demi hari, dan Istana Naga benar-benar terkunci. Dan tidak ada lagi berita kehancuran kota dari Kerajaan Lik. Seolah-olah Istana Naga dan Kerajaan Lik menemui jalan buntu. Beberapa orang di alam semesta AI menduga bahwa pertempuran antara Istana Naga dan Kerajaan Lik akan berlangsung sangat lama. Kerajaan Lik masih mempertahankan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap serangan Raja Naga. Pada saat yang sama, mereka juga menantikan serangan Raja Naga untuk menghancurkannya. Setelah Raja Naga dihancurkan, Kerajaan Lik akan bisa meraih kemenangan dalam pertempuran ini. Banyak waktu telah berlalu dalam setengah bulan. Saat ini, sosok Mosa muncul di kota Blackwing. Wang Xian menatap Mosa dan tersenyum. Ayo bergerak. Dia berkata dengan samar. Itu Raja Naga. Mosa menganggukkan kepalanya. Tubuhnya bergerak dan dia segera memasuki kota Blackwing. Dalam waktu setengah bulan, Mosa telah menyelesaikan terobosannya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu di sini dengan tenang. Waktu berlalu sekali lagi dan semuanya menjadi tenang. Mosa dan Ba Qi menyelinap ke gua surga sayap hitam. Keduanya parasit pada lik yang kuat, sehingga mereka bisa dengan mudah masuk. Namun, Wang Xian tidak bisa masuk. Begitu dia masuk, dia akan membangkitkan kewaspadaan. Ini juga alasan mengapa dia tidak bisa bergandengan tangan dengan mereka untuk berurusan dengan penguasa kota bermata seribu. Setengah bulan lagi berlalu. Ba Qi dan Mosa sedang mencari kesempatan sampai setengah bulan kemudian. Di sebuah istana kecil yang sangat mewah di langit tertinggi gua surga sayap hitam, lik berwarna merah darah dengan pupil padat di lengan, wajah, dada, dan bahkan kakinya berdiri di tengah. Senyuman muncul di wajahnya. Di sampingnya tergeletak sebuah lik. Tubuh lik ini gemetar hebat, dengan hanya sedikit kekuatan hidup yang tersisa. Keke, ini sangat sulit untuk dihadapi. Kami membutuhkan waktu setengah bulan untuk menyelesaikannya. Jika bukan karena Raja Naga mendapatkan racun dari kota Kaisar Kalajengking, kita mungkin tidak akan berhasil kali ini. Ba Qi, ayo pergi, ayo tangkap Raja Naga. Di samping, lik lain tertawa keras dan berkata. Kedua sosok itu bergerak dan berjalan keluar. Raja Naga. 10 menit kemudian, kedua lik itu berdiri dengan hormat di depan Wang Xian dan membungkuk. Sangat bagus. Bagaimana informasinya sekarang? Wang Xian menatap mereka dan bertanya sambil tersenyum. Kami memiliki semua informasi. Saat ini, setiap level 8 alam semesta Night League di Kerajaan League memiliki beberapa susunan teleportasi rahasia. League lain tidak tahu tentang susunan teleportasi ini. Jika kita menyerang dengan sembrono, Kerajaan League akan dapat mengumpulkan 7 ksatria alam semesta level 8 dalam 5 detik untuk datang dan mendukung kita. Ba Qi, yang menjadi parasit Tuan Kota Bermata Seribu, melaporkan. Oh, jangan khawatir tentang hal lain. Kami siap mengambil tindakan dan menghancurkan Blackwing City terlebih dahulu. Wang Xian menginstruksikan. Itu Raja Naga. Namun, sebelum kita menghancurkannya, kita bisa mendapatkan semua sumber daya di Blackwing City. Ba Qi berkata sambil tersenyum. Itu akan makan waktu berapa lama? Wang Xian menatap mereka dan bertanya sambil tersenyum. 1 hari. Suatu hari nanti, kami akan mencarimu, Raja Naga. Kata Ba Qi. Baiklah, kami akan mengambil tindakan suatu hari nanti. Wang Xian mengangguk dan melihat mereka berdua pergi. Setelah mereka berdua pergi, mereka siap untuk segera mengambil tindakan. Sebagai penguasa kota Blackwing City, penguasa kota Bermata Seribu memiliki otoritas yang besar. Tidak sulit baginya untuk mendapatkan beberapa harta dan sumber daya. Sehari berlalu dengan cepat. Di hari kedua, pemimpin kota Seribu Mata memberikan notifikasi. Di seluruh kota sayap hitam, lebih dari 10.000 prajurit tingkat ksatria alam semesta semuanya datang ke gua surga sayap hitam. Mengapa pemimpin kota memanggil kita ke sini? Entahlah, itu mungkin berhubungan dengan Istana Naga. Itu semua karena Raja Naga Istana Naga sialan itu, dia membuat semua orang di kerajaan Lik gugup. Jika kita bisa menembus Istana Naga, aku akan memindahkan kepala dan tubuh Dewa Naga ke tubuhku sendiri. Jangan pikirkan itu, kita hanya mendapatkan kepala naga iblis, ku dengar itu sangat kuat. Lebih dari 10.000 lik tingkat ksatria alam semesta dari Blackwing City dikumpulkan bersama, mereka tidak memiliki terlalu banyak keraguan. Secara alami, mereka tidak akan ragu ketika pemimpin kota memanggil mereka. Hong, 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 Hong. Namun, pada saat ini, gelombang energi mengerikan datang dari atas mereka. Ini membuat lik dari kota sayap hitam sedikit terkejut, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Merasakan ancaman kematian dan datangnya kematian,
Lik meraung ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tiba-tiba ada energi menakutkan yang menyelimuti mereka? Hong! Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, energi abu-abu di langit menyapu ke bawah. Pada saat yang sama, batu kilangan 5 elemen yang sangat menakutkan turun. Semuanya terjadi dalam sekejap. Oh tidak, lari, lari, lari. Ada penyergapan, lari. Para ksatria alam semesta di level 7 itu masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Kamu ingin lari, mati. Pada saat ini, sosok Wang Xian perlahan muncul di samping. Dengan lambaian tangannya, rantai menyerang. Itu Raja Naga dari Istana Naga. Apa yang sedang terjadi? Di mana kastelan kita? Di mana kastelan kita? Suara putus asa keluar dari mulut mereka. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ledakan. Namun, segera, semua seruan menghilang. Kalian berkemas. Aku akan pergi menghancurkan kota. Wang Xian berkata kepada mereka. Sosoknya bergerak dan terbang keluar dari gua surga sayap hitam. Ya, di kedalaman gua surga sayap hitam, iblis-iblis berkaki 8 dan yang lainnya berjalan keluar. Untuk mencegah kecelakaan, mereka tidak muncul sekarang. Segala sesuatu yang mengikuti jauh lebih sederhana. Ketika naga dewa melayang di langit di atas kota sayap hitam, semua wajah lumut dipenuhi ketakutan. Lalu mengapa Raja Naga muncul? Di mana tuan kota-kota sayap hitam mereka dan penguasa lainnya? Penghancuran kota dimulai. Kota sayap hitam sangat besar, tetapi dengan penggilingan 5 elemen, kecepatan serangannya masih sangat cepat. Aliran energi abu-abu menyapu dan menutupi radius ratusan juta kilometer. Dalam radius ratusan juta kilometer, semua lumut tewas seketika. Seteguk api naga dimuntahkan dan radius puluhan juta kilometer berubah menjadi lautan api. Itu seperti tanah lava. Kota Blackwing dihancurkan dengan kecepatan yang mengerikan. Serangan ini jauh lebih mudah daripada serangan sebelumnya oleh Wang Xian. Di kota Blackwing, banyak Lik mengeluarkan jeritan sengsara dan melarikan diri ke segala arah. Namun, tidak banyak orang yang bisa melarikan diri. Ketika Wang Xian mulai mendatangkan malapetaka di kota Blackwing, berita dari sisi ini dengan cepat dikirim ke Raja Lik. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kali ini, bahkan Raja Lik dipenuhi rasa tidak percaya. Lik King panik. Kota sayap hitam adalah kota utama terbesar kedua di kerajaan Lik. Itu adalah yang kedua setelah kota Lik. Di kota sayap hitam, bahkan ada penguasa kota 1000 mata. Dan penguasa kota 1000 mata telah menjarah mata binatang buas yang kuat, memiliki kemampuan yang sangat kuat. Lik King sangat jelas tentang kekuatan penguasa kota 1000 mata, yang kedua setelah dia dan penasihat nasional lama kerajaan Lik. Dia bahkan memiliki harta yang diperoleh di tangannya. Dengan pemimpin kota 1000 mata yang menahan benteng, itu adalah kota terbesar kedua di kerajaan Lik, namun sebenarnya dihancurkan oleh Raja Naga dari Istana Naga. Selain itu, dia sudah merasakan bahwa susunan teleportasi dari kota Lik ke kota sayap hitam telah terputus. Butuh waktu 5 jam untuk terbang dari sini ke kota sayap hitam. Ini bukan hal yang paling mengejutkan bagi Lik King, hal yang paling mengejutkan adalah token pemimpin kota 1000 mata telah rusak. Pemimpin Tousan ICT telah jatuh. Ini bisa dikatakan sebagai ksatria level 8 sejati yang dibunuh oleh Raja Naga. Napas Lik King tergesa-gesa, dia memejamkan mata dan bersandar di singgasana. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Bahkan kota sayap hitam telah hancur total, bagaimana dia bisa menghadapi Raja Naga selanjutnya? Hanya ada satu cara, yaitu mengumpulkan semua murid kerajaan Lik ke dalam 1 atau 2 kota. Dalam keadaan seperti itu, mereka akan dapat menghindari pembantaian oleh Raja Naga. Tetapi berkumpul di 1 atau 2 kota berarti mereka harus meninggalkan 7 atau 8 kota utama lainnya. Kerugiannya terlalu besar, begitu besar sehingga mereka tidak bisa menanggungnya sama sekali. Merupakan kerugian besar bagi mereka untuk menyerahkan semua kota demi harta ras Dewa Adil. Terlebih lagi, 3 kota telah dihancurkan, dan murid yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh. Harta karun ras Dewa Adil tidak bisa lagi menutupi kerugian. Peng! Seluruh tahta retak. Lord Lik King, sesuatu terjadi di kota sayap hitam. Pada saat ini, Lik Ksatria Alam Semesta level 7 masuk dan berkata dengan wajah panik, Raja Naga Istana Naga itu secara langsung memprovokasi AI Alam Semesta, katanya. Kata Lik, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Lik King segera membuka Alam Semesta AI dengan wajah muram. Ketika dia melihat ancaman terbuka dari Istana Naga di Alam Semesta AI, wajahnya sangat suram hingga hampir berdarah. Pada pernyataan Istana Naga, ada sebuah gambar.
Gambar itu adalah kota sayap hitam yang hancur, dan di bagian bawah gambar itu, ada sebaris kata. Kota utama ketiga Kerajaan League, kota sayap hitam, serahkan semua harta ras Dewa Adil dan tarik susunan di sekitar Istana Naga kita. Jika tidak, Raja Naga ini akan terus menghancurkan kota utama Anda yang lain, sampai Anda hanya memiliki satu kota League yang tersisa. Melihat gambar dan kata-kata itu, hatinya dipenuhi amarah dan ketidakberdayaan. Lord Lich King, murid dari beberapa kota di Kerajaan League sudah panik. Di depan, Lich terus melapor dengan ekspresi muram. Namun, pada saat ini, di alam semesta Ai, di perbatasan Lu Xingkong dan surga yang membuka kehancuran, semua makhluk agung dari kekuatan melihat informasi ini dari Istana Naga dan sangat bersemangat. Ya Tuhan, ini, Raja Naga ini telah menghancurkan kota sayap hitam Kerajaan League lagi. Ini adalah kota sayap hitam, kota terbesar kedua di Kerajaan League. Ada ksatria alam semesta dan pembangkit tenaga listrik level 8 yang menjaganya. 1 bulan kemudian, Raja Naga akan bergerak lagi. Jika kota induk pertama hancur karena kecerobohan, kota induk kedua hancur karena kelalaian, tapi bagaimana dengan kota induk ketiga? Ini adalah kota utama kedua dari Kerajaan League. Jika ini terus berlanjut, seluruh Kerajaan League akan tamat. Menakutkan. Balas dendam Raja Naga terlalu mengerikan. Jika ini terus berlanjut, kerugian Kerajaan League akan terlalu besar. Tentang Ai alam semesta, banyak orang sedang berdiskusi. Mereka terkejut dengan hasil ini. 3 kota utama telah dihancurkan oleh Raja Naga, dan Kerajaan League sekali lagi dirugikan. Kekuatan Istana Naga dan Raja Naga sekali lagi mengejutkan semua orang. Tuan Lich King. Tuan Lich King. Di dalam aula tempat Lich King berada, sejumlah ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur level 8 terbang mendekat. Ekspresi mereka juga sangat jelek. Bahkan ada jejak ketakutan di mata mereka. Lord Lich King, pemimpin kota 1000 mata dia meninggal. Apa yang terjadi di Blackwing City? Seorang League City Lord mau tidak mau bertanya. Sekarang mereka sedikit takut. Mereka tahu kekuatan Tuan Kota 1000 Mata dengan sangat baik. Jika penguasa kota bermata 1000 jatuh, maka jika Raja Naga menyerang kota utama mereka, bukankah mereka 1000 mata sudah mati? Lich King menatap mereka dan berkata dengan wajah muram. Mati. Para prajurit Kerajaan League gemetar dan ekspresi mereka berubah drastis. Jika 1000 mata benar-benar mati, lalu siapa selanjutnya? Lord Lich Emperor, apakah kita masih akan bermusuhan dengan Kaisar Naga itu? Mungkin ada lebih dari satu ksatria alam semesta level 8 di Istana Naga mereka, dan bahkan pemimpin kota bermata 1000 sudah mati. Selain itu, formasi teleportasi yang kami buat telah terputus. Lich yang kuat mau tidak mau berbicara. Kaisar Lich bersandar pada singgasana yang retak dan tidak berbicara. Kelompok Lich juga tidak berbicara. Kaisar Lich tahu apa yang mereka khawatirkan. Kematian Tousan ICT Leader, bersamaan dengan sinyal mara bahaya, bahkan susunan teleportasi di kota sayap hitam terputus, ini membuat semua Lich ketakutan. Kaisar Lich juga tidak ingin anak buahnya mati. Lepaskan pernyataan dan hubungi Istana Naga. Kami akan mengembalikan semua harta ras dewa yang benar kepada mereka dan membatalkan susunan Istana Naga. Kami mengakui kekalahan dalam pertempuran ini. Setelah beberapa menit hening, Kaisar Lich berbicara. Mendengar kata-kata Kaisar Lich, kelompok Lich menghela nafas lega. Jika ini terus berlanjut, mereka semua mungkin mati. Pergi beritahu penasihat kekaisaran. Lich melirik alam semesta Night level 7 Lich dan memesan. Itu Lich. Lich segera menjawab dan berjalan keluar dari aula. Meskipun mereka tidak mau, mereka tidak punya pilihan lain. Lihat Ai alam semesta, Lich telah mengumumkan bahwa mereka ingin menghentikan perang dengan Istana Naga. Mereka bersedia mengembalikan semua harta ras dewa yang adil. Lich telah mengaku kalah. Kerajaan Lich telah mengakui kekalahan. Mereka justru mengaku kalah. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Kembalikan semua harta ras dewa yang adil. Ini, Kerajaan Lich yang bermartabat sebenarnya telah mengakui kekalahan di Istana Naga. Tidak lama kemudian, semua pembangkit tenaga listrik di sekitar langit berbintang dan di ujung benua yang membuka surga menjadi gempar. Pernyataan yang dibuat Kerajaan Lich pada Ai alam semesta terlalu mengejutkan. Semua orang gempar. Pertarungan ini sebenarnya berakhir dengan Kerajaan Lich yang mengaku kalah. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Faksi agung yang mengelilingi langit berbintang memaksa 3 faksi teratas di tepi surga yang membuka benua terpencil untuk mengakui kekalahan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Pertempuran ini ditakdirkan untuk diingat oleh semua ras. Batalkan semua formasi. Di sekitar Istana Naga,
Master Nasional Kerajaan Lik menerima perintah dari Raja Lik dan memerintahkan dengan ekspresi jelek. Lik di sekitarnya mengangguk tanpa suara. Mereka sudah mengetahui apa yang terjadi di kota Blackwing. Mereka juga mengetahui kematian penguasa kota bermata seribu. Itu sudah menjadi pilihan terbaik bagi mereka untuk tunduk pada Istana Naga. Jika mereka terus bertarung, tidak ada yang tahu siapa yang akan mati. Tapi mereka yakin bahwa kerajaan Lik mereka akan menderita kerugian besar. Arai dibongkar satu persatu, dan langit berbintang di sekitar Istana Naga mendapatkan kembali cahayanya. Segera, para ahli dari kerajaan Lik diteleportasi dari susunan teleportasi tidak jauh. Mereka menempatkan kerajaan Dewa Ras Kosmos Dewa yang benar dalam kehampaan di samping mereka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian, lebih dari 10.000 kerajaan dewa melayang di sekitar Istana Naga. Kerajaan Tuhan yang tidak dimiliki ini adalah sumber daya yang sangat kaya untuk kekuatan apapun. Selain kerajaan dewa para ksatria alam semesta, ada juga kerajaan dewa jutaan kaisar dewa kosong. Kerajaan Lik mengembalikan semua kerajaan dewa dari ras dewa yang benar satu persatu. Di bawah mereka, para murid Istana Naga mencibir saat melihat pemandangan ini. Tampaknya kerajaan Lik tahu tempatnya. Jika mereka berani sombong selama 1 atau 2 tahun lagi, kami akan menghancurkan mereka setelah kepiting Ao dan yang lainnya meningkat. Para pemimpin Istana Naga berkata sambil tersenyum saat melihat pemandangan ini. Kerajaan ilahi ini sangat bermanfaat bagi naga yang melahap. Dan kerajaan ilahi yang telah dirampok kerajaan Lik kali ini dapat dikatakan telah merampok sebagian besar sumber daya naga yang melahap. Jika Ao Crab mengetahui hal ini, dia pasti akan membunuh kerajaan Lik dan yang lainnya setelah dia naik level. Sekarang kerajaan Lik telah mengembalikan semua kerajaan dewa, mereka benar-benar menghindari bencana. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik di tepi tanah, bintang, dan benua kehancuran juga tahu apa yang terjadi di sisi Istana Naga. Apakah dia mengaku kalah? Di benua kehancuran yang membuka surga, Wang Xian menyipitkan matanya sedikit ketika dia melihat berita itu. Sekarang, setelah memusnahkan penguasa kota seribu mata, dia telah mendapatkan mayat pembangkit tenaga listrik tingkat 8 ksatria alam semesta. Setelah menyerap mayat ini, Istana Naga akan dapat meningkatkan kekuatan tempur dari 4 pembangkit tenaga listrik tingkat 8 ksatria alam semesta. Dengan jumlah ini, jika mereka terus berperang melawan kerajaan Lik, mereka masih akan menderita kerugian besar. Namun, karena kerajaan Lik telah berhenti berperang, Wang Xian juga tidak siap untuk bergerak. Jika mereka terus berperang melawan kerajaan Lik, masih akan ada beberapa bahaya. Semuanya akan diselesaikan setelah 1 atau 2 tahun. Ayo kembali, Wang Xian bergumam. Tubuhnya bergerak dan dia segera terbang keluar dari tanah kacau yang membelah surga. Dia tidak segera kembali ke Istana Naga karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Itu adalah masalah kecil baginya saat ini. Bohong, bawa Heaven Arai ke sini. Wang Xian mengirim pesan ke kebohongan dan menunggu balasan. Salam, Raja Naga. Tidak lama kemudian, susunan langit dan kebohongan muncul di depan mereka. Arai langit telah menyerap mayat ahli lain dari ras pembungkus mayat. Kekuatannya juga telah menembus ke level ksatria alam semesta level 8. Terlebih lagi, setelah menghancurkan 3 kota di kerajaan Lik, mereka memperoleh banyak pengetahuan tentang formasi mantra dan aspek lainnya. Ini telah sangat meningkatkan formasi surga dan penyihir naga. Periksa lokasi kerajaan ilahi mayat ini. Wang Xian melambaikan tangannya dan melemparkan mayat di depan formasi surga. Mayat ini adalah yang dia bunuh di samping harta ras dewa yang adil. Saat itu, dia telah membunuh lebih dari 10 orang lainnya. Ini adalah murid ras di pembukaan surga dan benua kehancuran. Meskipun dia telah dibunuh, dia tidak mati sepenuhnya. Dia pasti selamat dengan bantuan harta karun tertinggi. Belum lama ini, pria yang melarikan diri ini telah mengejek dan mengutuknya pada AI alam semesta. Dia juga orang yang menyebarkan berita tentang kerajaan Lik yang merebut harta ras dewa ortodoks dari Istana Naga. Saat itu, dia bahkan mengutuk Istana Naga. Wang Xian sangat tidak senang dengan pria ini. Sekarang masalah kerajaan Lik telah diselesaikan, dia akan mengunjungi prajurit keyboard ini dan memberitahu dia bahaya dunia ini dan kebencian yang kuat terhadapnya. Itu Raja Naga. Formasi surga segera mengangguk. Dengan mayat di sekitar, akan lebih mudah baginya untuk menemukan kerajaan Tuhan. Selain itu, jauh lebih mudah sekarang karena dia telah mencapai terobosan dalam kekuatannya. Raja Naga, ke arah sini. Segera, formasi surga menunjuk ke suatu arah dan berbicara. Wang Xian melambaikan tangannya dan batu kilangan 5 elemen muncul di bawah mereka. Segera, mereka terbang menuju arah yang ditunjukkan oleh formasi surga.
Kecepatan batu kilangan 5 elemen juga tidak lambat. Keduanya bolak-balik melalui tanah kacau yang membelah surga dengan kecepatan tinggi. Mari kita lihat posisi di tepi tanah kacau yang membelah surga, tempat mana yang cocok untuk istana naga kita untuk ditinggali. Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya. Segera, mereka akan dapat memasuki tanah kacau yang membelah surga sepenuhnya. Ya, formasi surga mengangguk dan membuka eye universal untuk melihatnya. Di tepi surga yang membuka benua utama, istana naga bisa mendarat di manapun mereka mau. Sampah, kerajaan Lik adalah sampah. Mereka bahkan tidak dapat menghancurkan istana naga kecil, dan mereka masih mengklaim bahwa mereka adalah 3 kekuatan teratas di tepi benua primal pembuka surga. Mereka sampah. Pada saat yang sama, di sebuah istana di rawa di surga yang membuka benua purba, seorang pria parubaya meraung dengan marah. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan. Dia berharap istana naga akan dihancurkan oleh kerajaan Lik dan Raja Naga akan dibunuh. Tapi sekarang, istana naga benar-benar memaksa kerajaan Lik untuk menundukkan kepalanya dan mengaku kalah. Jika itu masalahnya, kemungkinan dia ingin membalas dendam telah hilang sama sekali. Brengsek, dia membanting item satu persatu, menarik napas dalam-dalam, dan menutup alam semesta AI di depannya. Aku harus memulihkan kekuatanku secepat mungkin, dan meminta beberapa harta dari ayahku. Wajah pria parubaya itu gelap, dan dia memutuskan untuk melupakan balas dendam. Dia bergerak dan segera meninggalkan istana, terbang ke bawah. Jika harapannya hancur, dia tidak akan memiliki harapan untuk membalas dendam di masa depan. Dia akan memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Raja Naga, tepat di depan. 5 hari kemudian, Heaven Array berdiri di atas 5 elemen Millstone dan menunjuk ke sebuah rawa di depan. Tempat ini sepertinya adalah wilayah ras rawa yang dalam. Ras ini tidak lemah. Ada banyak satria alam semesta level 7 dalam perlombaan. Menurut instruksi dari Array, negara dewa alam semesta dari mayat ini ada di sini. Wang Xian berdiri dan melihat ke tempat di depan. Dia sedikit mengernyit. Balapan kolam dalam. Ayo pergi. Hehe. Ayo pergi dan bunuh tikus itu. Dia berkata dengan samar. Boom boom. Di langit di atas rawa di surga membuka benua terpencil. Di rawa ini, tumbuh segala macam rumput. Beberapa rumput bahkan mengandung energi spiritual yang kuat. Di langit, kadang-kadang akan ada beberapa binatang buas terbang yang mendarat di rawa. Wilayah rawa ini adalah wilayah ras rawa yang dalam. Perlombaan rawa yang dalam adalah perlombaan yang berspesialisasi dalam menumbuhkan atribut bumi. Mereka tinggal di pedalaman rawa yang dalam. Seluruh rawa adalah tempat berlindung terbaik untuk ras mereka. Di tengah rawa dalam, ada tanah yang diberkati lainnya. Efek pasti dari tanah yang diberkati tidak diketahui. Perlombaan rawa yang dalam telah menempati daerah rawa ini untuk waktu yang sangat lama. Itu sangat lama sehingga banyak orang tidak dapat mengingat sudah berapa lama. Itu juga karena rawa inilah yang membentuk perlindungan alami bagi mereka. Sangat sedikit kekuatan yang akan menyerang tempat ini, dan sangat sedikit kekuatan yang dapat menembus tempat ini. Pada saat ini, sosok Wang Xian melayang di udara di atas tengah rawa yang dalam. Menurut deteksi formasi susunan surga, kerajaan ilahi dari mayat itu memiliki kedalaman lebih dari 100 juta kilometer. Wang Xian melayang di udara di atas, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Ledakan. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan batu gerindra 5 elemen di bawahnya langsung mengembang dan jatuh langsung ke arah rawa di bawah. Suara yang sangat keras terdengar dari rawa. Ditemani oleh kekuatan yang sangat menakutkan, itu dibebankan ke bawah. Pada saat yang sama, itu terletak di lokasi di bawah. Di bagian dalam rawa, ketika Wang Xian dan susunan surga tiba di atas rawa yang dalam, para murid ras rawa yang dalam di bawah sudah menyadari kedatangan mereka. Namun, di langit di atas wilayah mereka, seringkali ada pembangkit tenaga listrik dari kekuatan pemecah surga dan benua purba yang lewat. Mereka tidak terlalu berhati-hati tentang ini. Ketika mereka merasakan kekuatan yang menakutkan melonjak ke bawah, ekspresi para murid ras Deep Swamp berubah drastis. Kekuatan pihak lain sangat menakutkan. Jika mereka menyerang secara langsung, itu pasti akan menjadi provokasi. Segera beritahu ahli lomba. Pada saat ini, tanpa perlu lelaki tua itu memberi perintah, beberapa ahli ras rawa dalam di rawa dengan cepat terbang keluar dari istana. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas. Melalui rawa, mereka dapat dengan jelas melihat 2 sosok melayang di udara, menatap mereka dengan dingin. Mencari kematian, siapakah keduanya? Beraninya mereka memprovokasi ras rawa kita. Mata para ahli ras rawa yang dalam dipenuhi dengan rasa dingin.
Perlombaan rawa mereka yang dalam tidak lemah di tepi benua primal yang membuka surga. Dua orang dan mereka berani menimbulkan masalah di sini. Mereka hanya mengejar kematian. Ledakan, ledakan, ledakan. Pembangkit tenaga dari ras kolam dalam memancarkan kilau kuning tanah saat mereka terbang menuju langit. Hehe, mereka ada di sini. Wang Xian melihat ke bawah dan menunjukkan senyum tipis. Wang Xian sama sekali tidak menaruh ras kolam dalam ini di matanya. Dia dapat dengan mudah menghancurkan ras yang hanya merupakan ksatria alam semesta level 7. Bahkan jika pihak lain memiliki tanah yang diberkati, dia tetap memiliki kepercayaan diri. Siapa kalian? Beraninya kamu memprovokasi perlombaan renang dalam kami. Sekelompok pakar balapan renang dalam terbang keluar dan mengunci mata mereka pada dua orang dari formasi surga Wang Xian. Mereka bertanya dengan ekspresi dingin. Serahkan dia padaku. Wang Xian melambaikan tangannya dan sesosok mayat mendarat di depan mereka. Hah! Ketika mereka melihat tubuh ini, mereka sedikit terpana. Itu jurang kolam dalam. Ini mayatnya. Bukankah dia? Beberapa tetua menyapu pandangan mereka dan pupil mereka sedikit berkontraksi. Mereka tahu siapa mayat ini. Deep Pool Abyss juga merupakan pakar terkenal dalam lomba renang dalam mereka. Dia memiliki ayah alam semesta ksatria tingkat 7. Dan dia sendiri adalah seorang ksatria alam semesta tingkat 6. Melihat kekuatannya, mata para prajurit ras kolam dalam terfokus. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Seorang lelaki tua bertanya dengan hati-hati. Belum lama ini, Deep Pool Abyss dan yang lainnya pergi mencari harta ras dewa yang benar, dan mereka mengetahui beberapa hal. Pada akhirnya, hanya kolam dalam yang masih hidup. Sekarang, pihak lain telah mengeluarkan mayat Deep Pool. Pihak lain adalah Istana Naga, Raja Naga, aku tahu orang ini belum mati. Serahkan dia atau aku akan memusnahkan ras kolam dalammu. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan lemah. Apa? Raja Naga Istana Naga. Di bawah mereka, ekspresi lebih dari 100 pakar lomba renang dalam berubah drastis. Pupil mereka berkontraksi sedikit dan dipenuhi rasa takut dan panik. Ini adalah Raja Naga dari Istana Naga. Apa F-Cek? Itu tidak mungkin benar. Raja Naga dari Istana Naga mendatangi mereka. Hong! Saat semua orang terkejut, tekanan mengerikan menekan mereka. Kali ini, di antara kelompok yang terbang, yang terkuat hanyalah ksatria alam semesta level 6. Merasakan tekanan yang menakutkan ini, tubuh mereka bergetar. Pupupu, semua prajurit ras rawa yang dalam tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah, wajah mereka pucat dan ketakutan. Tuan Raja Naga, kami akan segera melapor ke pemimpin klan dan membawa mereka kepadamu. Prajurit Deep Swamp Rache Universe Night level 6 buru-buru berkata. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk pria tua di sampingnya. Orang tua itu bergerak dan segera terbang ke rawa. Apa? Ketika pemimpin ras rawa yang dalam di tanah yang diberkati gua surga mendengar berita ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kepanikan. Kirim seseorang untuk segera memanggil Deep Swamp Abyss. Dia menggeram dan segera terbang ke langit. Salam, Raja Naga. Ketika pemimpin suku dari suku kolam dalam melihat Wang Xian, dia langsung membungkuk dan berkata, Tuan Raja Naga, kami tidak tahu bagaimana suku kolam dalam memprovokasi Anda. Saya sudah memerintahkan seseorang untuk membawanya ke sini dan menunggu perintah Anda. Saat pemimpin suku dari suku kolam dalam berbicara, keringat dingin muncul di dahinya. Orang di langit adalah Raja Naga. Dia adalah eksistensi yang baru saja menghancurkan 3 kota utama kerajaan Lik. Dia juga seorang ahli yang sendirian membuat kerajaan Lik menundukkan kepala. Pakar seperti itu bukanlah seseorang yang bisa ditentang oleh suku kolam dalam. Di depan ahli seperti itu, mereka hanya bisa bersikap hormat. Kalau tidak, suku mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Baiklah, Wang Xian memandangi pemimpin suku kolam dalam dan mengucapkan sepatah kata pun. Jika suku Deep Pool jujur, dia tidak akan menghancurkan mereka tanpa alasan. Pemimpin klan, panggil anakku. Bagaimana situasinya? Pada saat ini, di rawa, seorang lelaki tua memandangi orang yang melapor kepadanya dan sedikit mengernyit. Di samping, Deep Swamp Abyss juga mengerutkan kening dan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Diakon Zuo, Raja Naga telah datang ke ras rawa kami yang dalam dan ingin pergi ke Deep Swamp Abyss. Murid yang datang untuk melapor menjawab. Raja Naga ingin aku pergi. Lalu Raja Naga dari Istana Naga ingin aku pergi. Ketika suku kolam dalam mendengar ini, wajah mereka berubah dan mata mereka dipenuhi kepanikan. Raja Naga ingin dia pergi ke sana. Deep Swamp Abyss melebarkan matanya dan tubuhnya terus gemetar. Mengapa Raja Naga memintanya pergi ke sana?
Bagaimana Raja Naga menemukannya? Apa yang telah terjadi? Lalu mengapa Raja Naga menemukannya? Ketika lelaki tua itu mendengar ini, wajahnya juga sedikit bingung. Dia secara alami tahu tentang masalah putranya. Kali ini, kematian putranya dibunuh oleh Raja Naga. Sekarang, Istana Naga benar-benar datang mencarinya. Ini akan, Diakon Zuo, ayo pergi secepat mungkin. Begitu balapan di pool kita membuat Raja Naga marah, kita akan dimusnahkan. Murid dari perlombaan kolam dalam mendesak. Tidak, tidak, ayah, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Deep Swamp Abyss sangat ketakutan. Dia segera berlari keluar. Fiuh, ayo pergi. Diakon Zuo menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya untuk meraih tubuhnya. Tidak, tidak, ayah. Raja Naga akan membunuhku. Raja Naga akan membunuhku. Deep Swamp Abyss meraung ketakutan. Yuan Er, bagaimana kamu memprovokasi Raja Naga? Ekspresi Diakon Zuo sama tidak sedap dipandangnya saat dia menatap putranya dan meraung dengan suara rendah. Ayah, saya hanya mengatakan beberapa hal tentang alam semesta. Saya tidak memprovokasi dia dengan cara lain. Saat itu, dia langsung membunuh kita semua. Deep Swamp Abyss menggelengkan kepalanya ketakutan. Bodoh. Ekspresi Deacon Zuo sangat suram. Bisakah pembangkit tenaga listrik yang diwariskan seperti itu mudah diprovokasi? Bisakah metode mereka dibayangkan olehmu? Saat dia berbicara, dia membawa putranya dan terbang menuju langit. Tidak, tidak, ayah, jangan. Abyss meraung dengan wajah penuh keputusasaan. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Anda harus mengandalkan keberuntungan Anda sendiri mulai sekarang. Diakon Zuo berkata dengan lemah. Memprovokasi Raja Naga bukanlah sesuatu yang bisa dia selesaikan. Jika itu tidak bagus, seluruh ras Abyss mereka harus membayar mahal. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah putra mereka yang memprovokasi pihak lain. Ledakan. Segera, Deacon Zuo membawa Deep Swamp Abyss keluar dari rawa. Melihat Wang Xian yang berada di langit, matanya dipenuhi ketakutan. Raja Naga di depannya terlalu kejam. Raja Naga, Deep Swamp Abyss telah dibawa. Pemimpin ras rawa dalam segera berkata dengan hormat. Berdengung, Wang Xian menggerakkan telapak tangannya. Energi keabu-abuan berubah menjadi cakar dan menangkapnya secara langsung. Tidak. Deep Pool Abyss meraung dengan wajah penuh keputusasaan. Berdengung. Mata Wang Xian berkilat dengan ekspresi iblis saat dia merapal mantra penyerap jiwa. Dia ingin memeriksa beberapa informasi. Jika suku kolam dalam terlibat dalam sesuatu yang buruk bagi Istana Naga, dia tidak akan melepaskan mereka hari ini. Tubuh Deep Pool Abyss melayang di udara dan dia tidak bergerak. Saat pemimpin suku dari suku kolam dalam melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. Pada saat ini, mereka juga sedikit takut dan bingung. Jika melibatkan suku kolam dalam mereka, bagaimana mereka bisa melawan Raja Naga ini? Pemimpin suku dari suku kolam dalam dipenuhi dengan kecemasan. Ekspresinya berubah drastis. Dia menggerakkan telapak tangannya dan sebuah kotak muncul di tangannya. Dia menunggu di sana dengan cemas. Peng! Setelah memeriksa ingatan Deep Pool Abyss, Wang Xian melambaikan tangannya dan membunuhnya. Raja Naga, muridku dari suku kolam dalam telah menyinggungmu. Ini adalah hadiah permintaan maaf kami. Terimalah, Raja Naga. Melihat bahwa Wang Xian telah membunuh jurang yang dalam, jantung pemimpin suku kolam dalam berdetak kencang. Dengan lambaian tangannya, kotak berisi kekuatan yang kuat terbang menuju Wang Xian. Hah! Wang Xian mengangkat alisnya dan mengalihkan pandangannya. Beberapa pil ksatria alam semesta tingkat ke-7 dan harta yang diperoleh. Ini bisa dikatakan sebagai upaya yang cukup besar. Raja Naga, ada juga peta surga ini. Itu diperoleh oleh pemimpin suku kami sebelumnya. Itu akan berguna untukmu. Pemimpin suku Deep Pool melambaikan tangannya lagi dan sebuah kotak terbang. Dia memperkenalkannya. Peta yang diberkati gua surga. Minat Wang Xian terusik. Dia mengangkat alisnya dan matanya berbinar. Dia membuka kotak itu. Itu adalah batu khusus yang terlihat seperti peta harta karun. Ada beberapa rute dan gambar yang terukir di atasnya. Melihat peta gua surga yang diberkati ini, matanya berbinar. Baiklah, Wang Xian menyingkirkan semua harta. Sosoknya berangsur-angsur berubah menjadi ilusi dan menghilang. Di samping, Heaven Array juga menghilang. Melihat Wang Xian pergi, pemimpin suku kolam dalam dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pada hari ini, mereka akan sangat menghormati kekuatan yang mengelilingi langit berbintang. Berdengung. Di Istana Naga, sosok Wang Xian muncul di Aula Raja Naga. Setelah kembali kali ini, dia dalam suasana hati yang baik.
Kali ini, tidak hanya harta ras dewa yang benar dikembalikan, tetapi dia juga memperoleh harta dan sumber daya dalam jumlah besar. Ada dua harta sejati yang diperoleh, satu peta harta karun, dan mayat prajurit kuat dari kerajaan Lik yang telah dia bunuh. Sumber daya ini cukup untuk meningkatkan kekuatan Istana Naga sedikit. Mereka bisa membawa setidaknya 30.000 ksatria alam semesta ke Istana Naga. Sekarang, dengan 60.000 plus 30.000, dia bisa mendekati 100.000. Yang paling penting adalah kali ini, dia bisa meningkatkan banyak petarung kelas atas Istana Naga. Setelah menghancurkan 3 kota utama kerajaan Lik, ada lebih dari 20 ksatria alam semesta di level 7. Adapun level lainnya, tidak perlu menyebutkannya. Raja Naga. Merasakan kembalinya Raja Naga, Perdana Menteri Turtle segera datang untuk memberikan penghormatan. Karena planet utama suku Laut Purba telah runtuh, mari kita pindahkan Istana Naga langsung ke tepi tanah purba yang membelah surga kali ini. Selain itu, semua anggota Istana Naga telah menyerap sumber daya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah Aodia dan yang lainnya mencapai terobosan, kita akan langsung mendarat. Wang Xian menginstruksikan Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera menjawab, saya sekarang bersiap untuk mencari surga di tanah purba yang membelah surga untuk melihat mana yang lebih cocok untuk Istana Naga kita. Ya itu baik-baik saja. Lakukan persiapan jauh-jauh hari. Juga, rekrut beberapa murid. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Istana Naga tidak terburu-buru untuk melanjutkan pendaratan. Yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu kepiting Ao dan yang lainnya membuat terobosan. Selanjutnya, Wang Xian merenung sejenak dan juga bersiap untuk merekrut beberapa murid Istana Naga. Meskipun jumlah 1 juta anggota Istana Naga bukanlah jumlah yang kecil, itu pasti tidak seberapa dibandingkan dengan ras. Mari kita lihat apakah kita bisa merekrut 1 juta lagi kali ini dan mengembangkannya. Lagi pula, memiliki lebih banyak orang berarti memiliki lebih banyak kekuatan. Begitu Istana Naga memasuki benua primal pembuka surga, ras yang akan bersaing dengan mereka adalah ras tingkat tinggi di alam semesta. Pada akhirnya, mereka bahkan mungkin bersaing dengan ras puncak di alam semesta. Di puncak klan naga ilahi, ada sekitar 1 juta naga suci berdarah murni, dan bahkan ada lebih banyak ras naga lainnya. Jumlah Istana Naga harus ditambah. Dengan pengaruh Istana Naga, akan sangat mudah untuk merekrut murid. Diperkirakan semua ahli suku air di sekitar langit berbintang akan berkerumun. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk setuju. Istana Naga secara resmi merekrut murid. Selama makhluk air dapat melewati gerbang naga, ia dapat langsung bergabung dengan Istana Naga. Istana Naga sebenarnya sedang merekrut murid. Selain itu, makhluk air apapun dapat bergabung dengan Istana Naga. Ini adalah kesempatan besar bagi makhluk air. Aku dengar jika kamu bergabung dengan Istana Naga, kamu memiliki kesempatan untuk berubah menjadi sub-naga yang kuat. Saudara makhluk air, seranglah. Mengenakan biaya. Ketika Istana Naga mengumumkan bahwa mereka akan merekrut murid, seluruh langit berbintang di sekitarnya gempar. Keberadaan seperti apa Istana Naga sekarang? Itu pasti pada tingkat tuan. Bahkan semua kekuatan dan ahli di langit berbintang di sekitarnya tahu bahwa Istana Naga akan segera melangkah ke surga membuka benua yang sunyi. Untuk semua makhluk air, itu adalah kesempatan besar bagi kekuatan yang begitu kuat untuk merekrut murid. Ketika Istana Naga mengumumkan berita itu, seluruh langit berbintang di sekitarnya gempar. Namun, para ahli di langit berbintang di sekitarnya segera menemukan bahwa Istana Naga sedang menuju ke benua terpencil yang membuka surga. Akhirnya, setengah bulan kemudian, ia berhenti di depan benua sunyi yang membuka surga dan berdiri dalam kehampaan. Semua makhluk air bisa datang untuk menantang gerbang naga. Begitu mereka lewat, mereka akan menjadi bagian dari Istana Naga. Istana Naga berdiri di depan benua primal yang membuka surga, yang juga menyebabkan banyak diskusi. Apa yang Istana Naga ingin sampaikan kepada semua orang? Jika mereka ingin memasuki benua primal pembukaan surga, mereka bisa masuk kapan saja. Apa artinya bergabung dengan Istana Naga? Itu dimaksudkan untuk bergabung dengan kekuatan benua primal pembukaan surga. Istana Naga tidak memiliki niat ini, tetapi membuat banyak orang menyebarkan niat ini. Tapi Istana Naga juga tidak menjelaskan. Pada periode waktu berikutnya, sejumlah besar anggota suku air yang mengelilingi Lu Xingkong bergegas ke sini untuk menerobos gerbang naga. Tidak lama setelah Istana Naga mengumumkan ini, Istana Naga Air bergabung dengan Istana Naga. Istana Naga Air tidak lemah. Banyak dari mereka memiliki jejak garis keturunan Dewa Naga. Namun, Istana Naga Air tidak seberapa dibandingkan dengan Istana Naga saat ini.
Istana Naga Air juga melihat kekuatan yang kuat dari Istana Naga. Selain itu, Putri Ratu Naga Air, Sui Linglong, bergabung dengan Istana Naga, jadi mereka juga bergabung dengan Istana Naga. Ada lebih dari 20 juta anggota Istana Naga Air, tetapi hanya 500.000 dari mereka yang melewati Istana Naga. Sisanya tinggal di bawah Istana Naga dan tinggal di Istana Naga Air. Ini juga memberi Istana Naga keuntungan besar, yaitu akan ada banyak sekali anggota yang bergabung di masa depan. Selama para murid Istana Naga Air berhasil melewati Istana Naga Gerbang Naga, mereka dapat menambah jumlah anggota Istana Naga. Dengan penambahan Istana Naga Air, Istana Naga bahkan mengadakan jamuan perayaan khusus. Lagi pula, kali ini, Istana Naga Air juga menambahkan 2 naga dewa air murni. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Selama setengah tahun ini, selain Aokrep dan yang lainnya, perbaikan Istana Naga telah selesai. Kepiting Ao dan 3 naga pemakan lainnya juga telah menembus kekuatan tempur seorang ksatria alam semesta di level 8. Mereka maju menuju kekuatan tempur seorang ksatria alam semesta di level 9. Memang tidak banyak tempat di tepi tanah purba yang membelah surga yang cocok untuk Istana Naga kita. Di Istana Raja Naga Istana Naga. Setelah beristirahat selama setengah tahun, Wang Xian mulai menangani beberapa masalah serius. Selama setengah tahun ini, Istana Naga mulai mencari surga yang cocok untuk Istana Naga untuk menetap. Namun, Wang Xian tidak terlalu puas dengan informasi tersebut. Tidak banyak lautan di tepi tanah prasejarah yang membelah surga, tetapi ada cukup banyak danau. Danau-danau ini juga sangat besar, dan salah satunya dapat dibandingkan dengan beberapa langit berbintang di masa lalu. Namun, menurut informasi yang diterima Istana Naga, tidak banyak sumber daya di danau ini. Selain memiliki tanah yang diberkati, tidak banyak hal lainnya. Sumber daya di benua purba yang membuka surga sangat menakutkan, tetapi ini juga relatif. Untuk kekuatan seperti ras laut purba, danau ini pasti memiliki banyak sumber daya. Tapi kekuatan Istana Naga sudah mencapai tahap ini, jadi sumber daya di tempat itu terbatas pada mereka. Jika Istana Naga pindah ke tempat itu, mereka mungkin harus menyerang pasukan di sekitarnya jika ingin berkembang dengan cepat. Tapi kekuatan di sekitarnya sudah mengetahui kekuatan Istana Naga. Setelah Istana Naga pindah ke sana, mereka mungkin akan segera mengunjunginya. Ketika saatnya tiba, mereka akan menjadi tetangga dan pihak lain akan sangat sopan. Oleh karena itu, Istana Naga tidak akan bergerak pada mereka. Dalam hal ini, perkembangan Istana Naga akan melambat. Tetapkan targetmu jauh di tepi tanah kacau yang membuka surga sehingga kamu bisa membuat persiapan untuk masuk lebih dalam. Kata Wang Xian, ada juga banyak danau jauh di tepi tanah kacau yang membuka surga. Perdana Menteri Gui merenung sejenak sebelum melanjutkan, Raja Naga, ada lautan yang dalam di tepi tanah purba yang membelah surga. Lautan. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Dengan gerakan telapak tangannya, sebuah peta muncul di tangannya. Banyak bagian dari peta yang sedikit buram, tetapi ada tanah yang diberkati di atasnya. Ini adalah peta tanah yang diberkati yang diberikan kepadanya oleh pemimpin suku kolam dalam. Nilai tanah terberkati gua surga ini bisa sangat tinggi, tetapi bisa juga sangat rendah. Jika tinggi, itu akan sebanding dengan harta yang sangat besar, tetapi jika rendah, itu akan menjadi kertas bekas. Tempat yang ditandai di peta ini adalah tempat yang disebutkan oleh Perdana Menteri Laut Gui. Itu tidak bisa dikatakan sebagai lautan, tetapi bisa dikatakan sebagai tanduk laut. Benua pembukaan surga purba juga memiliki lautan. Ukuran lautan sangat menakutkan, dan itu tak terhitung. Dan tanduk samudera ini terhubung dengan tanduk samudera di daratan pegunungan dan lautan. Tanah pegunungan dan lautan adalah tempat di mana binatang buas yang tak terhitung jumlahnya lahir dan tempat binatang luar angkasa lahir dan hidup. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya tempat yang bisa melahirkan makhluk luar angkasa. Di pedalaman tanah pegunungan dan lautan, bahkan makhluk agung dari ras puncak alam semesta harus berhati-hati saat masuk. Bahkan klan naga ilahi, yang berada di puncak, tidak berani sombong di sana. Sebagai Raja Ras Air, satu-satunya laut yang tidak dikuasai oleh klan naga ilahi adalah laut di tanah pegunungan dan lautan. Orang bisa membayangkan keberadaan seperti apa yang ada di sana. Perlombaan yang paling dekat dengan Tanjung Laut akan membutuhkan waktu setengah tahun untuk terbang ke Tanjung Laut. Memang agak jauh, tapi tidak buruk jika mereka memiliki formasi teleportasi. Wang Xian bergumam, sumber daya di Tanjung Laut bahkan lebih melimpah. Karena terhubung ke lautan, segala jenis harta bisa lahir.
Beberapa pembangkit tenaga listrik juga akan pergi ke Tanjung Laut untuk berburu binatang buas dan mencoba keberuntungan mereka. Itu memang pilihan terbaik untuk Istana Naga. Akan lebih baik jika Istana Naga bisa memiliki tanah yang diberkati di Tanjung Laut. Wang Xian melihat peta surga di tangannya dan merenung. Saya akan pergi ke Tanjung Laut dalam beberapa hari untuk melihat apakah saya dapat menemukan surga ini. Akan lebih baik jika saya dapat menemukannya. Jika tidak bisa, saya akan memilih balapan yang paling dekat dengan Cape of the Sea. Wang Xian berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Pendaratan Istana Naga adalah hal yang sangat penting bagi Istana Naga. Ini terkait dengan perkembangan Istana Naga di masa depan. Tanah primordial yang membuka surga adalah tanah yang sangat besar dan berharga. Memilih tempat yang baik untuk pengembangan akan memungkinkan Istana Naga berkembang pesat. Wang Xian sangat mementingkan masalah ini. 3 hari kemudian, setelah melakukan beberapa persiapan, dia meninggalkan Istana Naga dan terbang langsung menuju tanah purba yang membuka surga. Dia pergi ke Tanjung Laut untuk melihatnya. Dia juga ingin mencari tanah yang diberkati itu. Kecepatan terbangnya sangat cepat. Dia telah menghabiskan beberapa waktu di benua primal yang membuka surga terakhir kali, jadi dia memiliki pemahaman tentang benua itu. Ketika naga Tai Chi Wang Xian melilitnya dan sayap suci inkorporeal terbentang, sangat sedikit yang bisa mengancamnya. Kecepatan seorang ksatria alam semesta di level 9, ditambah dengan kekuatan pertahanan seorang ksatria alam semesta di level 9, memungkinkannya untuk terbang di atas benua primal yang membuka surga tanpa gangguan apapun. Ini juga memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Namun, meski begitu, ini masih jalan yang panjang. Menyeberangi pegunungan surga yang membuka benua sunyi dan melintasi danau-danau besar, Wang Xian telah bergegas di sepanjang jalan dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah bergegas selama 3 bulan, dia melihat ke kejauhan dan memanggil kebohongan. Jarak antara Tanjung Laut dan Kerajaan Lik sekitar 100 kali lipat. Wang Xian menghitung bahwa dibutuhkan setidaknya 1 tahun baginya untuk terbang ke sana. Karena itu, dia memutuskan untuk membiarkan kebohongan membawanya ke sana. Itu terlalu jauh. Berdengung. 2 hari kemudian, sosok Wang Xian melintas dan muncul dalam kehampaan. Raja Naga, lautan bambu ada di depan kita. Itu adalah wilayah yang ditempati oleh ras iblis 9 lilin. Sebuah kebohongan menunjuk ke depan dan melapor ke Wang Xian. Ras iblis 9 lilin adalah ras yang paling dekat dengan Tanjung Laut. Jika tidak ada yang salah, Istana Naga mungkin menantang balapan ini di masa depan. Wang Xian berbohong saat dia melihat ke depan. Di depannya ada lautan bambu. Bambu bukanlah bambu biasa. Ada banyak jenis bambu. Ada yang panjang dan kurus sementara yang lain tebal dan kuat. Beberapa dari mereka bahkan memiliki rebung yang tumbuh di atasnya. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang ke depan. Berdengung. Ketika dia semakin dekat, dia menyembunyikan dirinya. Ras iblis 9 lilin tidak lemah. Mereka memiliki kekuatan tempur dari ksatria alam semesta tingkat 8. Namun, kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih lemah daripada Kerajaan Lik. Wang Xian tidak terbang sembarangan. Kali ini, dia tidak akan menimbulkan masalah. Sebaliknya, dia melihat ras iblis 9 lilin sebelum menuju ke Tanjung Laut. Bambu di sini tumbuh seperti perahu layar. Apakah itu memiliki kemampuan khusus? Wang Xian mendekati lautan bambu dan melihat benda yang dibentuk oleh bambu yang lebat itu. Wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Di sini, dia bisa melihat beberapa binatang iblis dari ras iblis 9 lilin. Binatang iblis 9 lilin adalah sejenis binatang iblis tipe tanaman. Itu memiliki atribut api dan bisa melawan 2 level di atasnya. Tubuh utama mereka mirip dengan bambu dan memiliki 9 bagian. Oleh karena itu, mereka disebut Demon Beast 9 lilin. Wang Xian berjalan-jalan di sekitar ras iblis 9 lilin. Dari akal sehatnya, kekuatan ras iblis 9 lilin masih cukup jauh dari Istana Naga. Bahkan jika Istana Naga meluncurkan pertempuran pendaratan hari ini, ras iblis 9 lilin tidak akan menjadi tandingan mereka. Pada saat ini, Wang Xian melihat lebih dari 100 binatang iblis yang bukan milik ras iblis 9 lilin terbang di atas. Mereka sampai di atas sebuah bambu besar. Di bambu besar itu, ada beberapa formasi teleportasi. Lebih dari 100 binatang iblis pergi langsung melalui formasi teleportasi. Formasi teleportasi, ras iblis lainnya. Mata Wang Xian mengungkapkan rasa ingin tahu. Dia mengeluarkan AI universal untuk mencari mereka. Ras iblis 9 lilin sebenarnya memiliki formasi teleportasi yang mengarah ke tanduk laut.
Wang Xian mengangkat alisnya. Tanduk laut adalah sudut daratan dan lautan. Ada banyak binatang buas di dalamnya dan itu sangat berbahaya. Namun, ada juga banyak harta serupa. Meskipun binatang buas itu ganas, banyak binatang buas yang dapat digunakan untuk memalsukan harta spiritual yang diperoleh. Oleh karena itu, ada juga cukup banyak ahli dari ras yang menuju ke tanduk laut. Wang Xian mencari beberapa informasi mengenai formasi teleportasi ras iblis 9 lilin. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang menuju bambu besar itu. Ahli ini, apakah kamu akan diteleportasi ke Tanjung Laut? Wang Xian terbang mendekat dan berkata saat monster iblis 9 lilin muncul dari bambu besar. Ya, aku akan diteleportasi. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Harta karun di puncak alam dewa yang hampa. Kata binatang iblis 9 lilin. Tentu, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, dia menyerahkannya padanya. Harta karun di puncak alam dewa yang hampa sangat berharga untuk diteleportasi sekali. Namun, banyak ahli bisa menerimanya. Lagi pula, mereka yang memasuki Tanjung Laut semuanya setidaknya berada di tingkat keempat alam ksatria semesta. Jika lebih rendah, akan berbahaya untuk pergi ke sana. Silakan, binatang iblis 9 lilin itu menunjuk ke arahnya. Wang Xian segera pergi ke bambu besar itu. Berdengung, formasi teleportasi diaktifkan. Saat berikutnya, lingkungan berubah. Oh, hualala. Saat dia keluar dari formasi teleportasi, Wang Xian mendengar suara burung laut dan ombak. Pemandangan di sekitarnya berubah. Dunia kuno yang indah muncul di hadapannya. Membunuh dan berkelahi dilarang di desa roh terkutuk. Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping. Ketika Wang Xian mendengar suara ini, hatinya sedikit bergetar. Dia memutar kepalanya dan melihat ke samping. Ada seorang wanita tua berdiri tidak jauh dari situ. Wanita tua itu terlihat sangat biasa. Sangat biasa sehingga Wang Xian dapat merasakan bahwa pihak lain hanya memiliki kekuatan seorang raja yang saleh. Apa konsep kekuatan raja yang saleh di benua primal yang membelah surga? Mungkin badai bisa membunuh mereka. Wanita tua itu tampak sepenuhnya manusia. Dia sudah tua dan sangat tua. Namun, wajah dan tubuhnya dipenuhi tato hitam. Jenis tato ini sangat aneh. Wang Xian meliriknya dan memberinya perasaan berdebar-debar. Kekuatan raja yang saleh. Tato aneh. Desa roh kutukan. Mata Wang Xian berkedip. Dia tidak mendapatkan informasi semacam ini dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan tidak maha kuasa dalam hal informasi. Namun, dia punya tebakan di hatinya saat ini. Anak muda, ini pertama kalinya kamu di sini, kan? Hehe, kami adalah orang-orang terkutuk dan juga orang-orang lemah. Tapi tolong jangan bully kami. Wanita tua itu memandang Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Dia tampil sangat santai. Menghadapi seorang ksatria alam semesta seperti Wang Xian, dia tidak menunjukkan rasa takut, bahkan sedikit rasa hormat. Orang yang terkutuk. Mata Wang Xian berkedip. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, nenek. Aku juga tidak berani melakukannya. Wang Xian pernah melihat makhluk serupa di masa lalu ketika dia dikutuk. Makhluk-makhluk ini adalah makhluk terkutuk. Demikian pula, beberapa orang mengatakan bahwa mereka adalah makhluk yang diberkati. Kultivasi mereka sangat sulit. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk maju. Menurut catatan, makhluk semacam ini tidak pernah melahirkan seorang ksatria alam semesta. Namun, jangan menggertak mereka karena mereka lemah. Mereka membawa kutukan. Jika Anda membunuh orang seperti ini, kutukan akan menimpa Anda. Anda akan menderita serangan yang menakutkan dan aneh. Bahkan penguasa alam semesta pun tidak berani membunuh makhluk semacam ini dengan seenaknya. Lemah, terkutuk, tapi juga dilindungi oleh surga dan bumi. Ada aturan desa roh terkutuk di depan. Kita harus mematuhi aturan-aturan ini di sini. Kalau tidak, kita akan diserang oleh desa roh terkutuk. Wanita tua itu berbicara dengan Wang Xian dan berjalan perlahan. Wang Xian menatapnya dan melihat ke depan. Aturan desa roh terkutuk adalah sebagai berikut. 1. Tidak ada pertempuran dan tampilan kekuasaan. 2. Jangan berteriak, ganggu desa roh kutukan. 3. Tidak bertanya tentang apapun dari penduduk desa roh kutukan. 3. Aturan, setiap aturan tampak sangat kuat. Tapi tidak ada yang berani membangkang. Desa roh kutukan mengutuk orang, hal yang menakutkan bukan hanya kutukan mereka. Ada juga hal yang sangat menakutkan, yaitu api karma. Yang disebut api karma adalah jika seseorang mengusir binatang buas atau memerintahkan hewan peliharaannya untuk membunuh orang-orang terkutuk ini. Kemudian, penghasut juga akan dikutuk. Faktanya, jika sejumlah besar orang terkutuk terbunuh,
itu mungkin melibatkan bagian lain dari garis keturunan seseorang. Misalnya, jika seorang ahli suatu ras membunuh orang terkutuk, ahli ini mungkin terbunuh oleh kutukan tersebut. Keturunan ahli ini dan kerabat dari garis keturunannya mungkin juga akan dibunuh. Seseorang yang dikutuk tidak bisa dibunuh. Namun, orang seperti itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi Wang Xian dan yang lainnya. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan terbang ke udara. Dia mengeluarkan peta tanah yang diberkati. Melihat informasi di peta, dia sedikit mengangkat alisnya. Sebenarnya ada desa roh terkutuk di peta ini. Tampaknya desa ini memiliki sejarah panjang. Wang Xian bergumam. Tubuhnya bergerak dan dia terbang lurus ke arah itu. Tidak banyak ahli dari ras lain di sekitarnya. Wang Xian bahkan tidak melihatnya. Tanjung laut itu sangat besar. Mereka yang bisa mencapai sini semuanya ahli. Segera, Wang Xian tiba di atas laut. Ada burung laut dan binatang buas beterbangan. Beberapa burung laut ditutupi dengan tato hitam yang aneh. Burung laut ini juga merupakan eksistensi terkutuk. Beberapa makhluk terkutuk adalah pewaris dari orang tuanya. Ada juga beberapa di antaranya karena alasan lain. Sepertinya ada beberapa tempat aneh di sini. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri saat ekspresi kewaspadaan muncul di wajahnya. Dia tidak memprovokasi burung laut ini, jadi wajar saja burung laut tidak berani menyerangnya. Wang Xian tidak terbang di langit. Sebaliknya, dia memasuki lautan. Naga ilahi milik lautan. Setelah memasuki lautan, Wang Xian langsung merasakan keberadaan makhluk air yang kuat di sekitarnya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan mengabaikannya. Dia terus terbang ke depan. Berenang di sudut lautan, Wang Xian terbang lebih dalam ke lautan. Segera, dia merasakan bahwa ada beberapa rumput laut tingkat ksatria alam semesta, pohon laut, dan makhluk lain yang tumbuh di bawah. Wang Xian tidak membawa mereka pergi dan terus terbang lebih dalam ke laut. Beberapa harta tingkat ksatria tingkat 1 dan 2 tidak sebanding dengan waktunya. Menurut informasi di peta, Wang Xian tiba di lokasi daerah itu 2 hari kemudian. Dalam perjalanan hari ini, dia juga bertemu dengan banyak binatang buas. Mereka memiliki kekuatan binatang buas dan memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta tingkat 6 atau 7. Ketika dia bertemu dengan binatang buas yang begitu sunyi, Wang Xian segera membunuhnya. Aku telah tiba di daerah ini. Ketika Wang Xian sedang bolak-balik melalui dasar laut, dia tiba-tiba merasakan perubahan besar di dasar laut di depannya. Air laut biru tua menjadi hitam, hitam seperti tinta. Di dasar laut yang sangat dalam, ada beberapa gunung bawah air yang aneh. Wang Xian melihat area di depannya dengan tatapan ingin tahu di matanya. Mungkinkah ada surga di daerah ini? Namun, peta yang diberikan kepadanya oleh pemimpin suku Deep Swamp memang ajaib. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa menghancurkannya. Untuk bisa membuat peta seperti itu, kekuatannya benar-benar menakutkan. Kredibilitas tempat ini tidak kecil. Dia memasuki area ini dan terus terbang ke depan. Ketika dia memasuki area ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Tidak ada makhluk hidup dan tidak ada harta. Hanya ada gunung-gunung ini di dasar laut. Wang Xian bergumam saat matanya menunjukkan ekspresi waspada. Ini karena tanjung laut milik tanah pegunungan dan lautan. Itu normal untuk keberadaan di tingkat overload. Karena itu, dia harus berhati-hati. Dia terus terbang. Setelah terbang untuk hari lain, dia menyipitkan matanya dan menatap ke depan. Selama penerbangan hari ini, Wang Xian tidak melihat siapapun di area ini. Pada saat ini, dia merasakan fluktuasi energi khusus di depannya. Sebagai anggota klan naga ilahi, Wang Xian memiliki perasaan yang sangat kuat di dasar laut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia menyembunyikan tubuhnya dan terbang ke depan. Setelah terbang sebentar, tiba-tiba dia melihat keberadaan sosok manusia. Ada banyak sosok manusia, setidaknya ada beberapa juta dari mereka. Mereka berdiri di depan sebuah cekungan di dasar laut. Ada energi yang sangat aneh keluar dari baskom. Energi ini bahkan membuat jantung Wang Xian berdebar. Apa energi di baskom itu? Rasanya sangat aneh. Juga, apa yang dilakukan sosok manusia itu? Wang Xian bergumam saat matanya menunjukkan ekspresi takjub. Dia menyembunyikan sosoknya dan perlahan mendekati bagian depan. Jutaan angka itu milik manusia. Berdiri di depan adalah ribuan orang terkutuk dengan tato gelap di tubuh bagian atas mereka yang terbuka. Mereka berbicara dengan bahasa yang aneh. Dengan lambaian tangan, jutaan sosok di sekitarnya langsung terbang ke baskom. Ah! Dalam sekejap, jeritan kesakitan terdengar, dan energi gelap di baskom melonjak ke arah mereka. Wajah mereka mulai berkerut, dan mereka mulai terlihat ganas.
Jeritan kesakitan terus bergema di telinga mereka. Beberapa orang mulai mati dengan cepat dan pingsan. Namun, wajah ribuan orang terkutuk di tepi baskom itu tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Waktu berlalu menit demi menit, dan setelah beberapa jam, puluhan sosok merangkak keluar dari baskom. Saat ini, tubuh mereka dipenuhi tato gelap. Mereka telah berubah menjadi orang terkutuk. Hah! Wang Xian sangat heran saat melihat pemandangan ini. Mereka sengaja menjelma menjadi orang terkutuk. Dari jutaan orang, hanya beberapa lusin orang yang selamat. Ini. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Adegan di depannya pasti di bawah kendali ras yang kuat. Kalau tidak, dia tidak akan menukar nyawa jutaan orang dengan nyawa puluhan orang terkutuk. Dia merenung sejenak dan terus menonton dari samping selama beberapa jam. Kemudian, dia terbang lurus ke depan. Cekungan itu seharusnya menjadi kolam terkutuk yang terbentuk secara alami di benua pembuka surga dan primal. Seseorang akan diserang oleh kutukan jika mereka memasukinya. Kemungkinan bertahan hidup dan menjadi orang terkutuk sangatlah kecil. Wang Xian tidak melanjutkan penyelidikan dan terus terbang ke depan. Menurut informasi di peta tanah yang diberkati Gua Surga, tanah yang diberkati Gua Surga yang kuat seharusnya masih berada di kedalaman. Dia terus terbang lebih dalam. Sehari kemudian, dia terbang keluar dari daerah sunyi ini. Pemandangan di dasar laut di depannya tiba-tiba berubah drastis. Dasar laut yang sangat indah muncul di garis pandangnya. Bas-bas. Tiba-tiba, Wang Xian merasakan peta di sarang induk dan gemetar. Apa yang sedang terjadi? Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan tanah yang diberkati Gua Surga muncul di tangannya. Pada saat ini, tanah terberkati Gua Surga yang kabur memancarkan cahaya putih. Peta yang jelas muncul di tengah peta. Itu juga cekungan samudera, tapi cekungan ini tidak gelap gulita. Sebaliknya, itu memancarkan cahaya putih. Seperti yang ditunjukkan di peta harta karun, Wang Xian tidak mengetahui situasi sebenarnya. Bagaimana situasinya? Sebuah baskom hitam pekat, dan sekarang ada baskom yang diselimuti cahaya putih. Hal-hal akan selalu bertentangan satu sama lain ketika mereka mencapai titik ekstrim. Mata Wang Xian berkedip sedikit. Dia melihat ke rute tanah yang diberkati Gua Surga dan terbang lurus ke depan. Ada begitu banyak makhluk air. Setelah terbang kurang dari 3 menit, Wang Xian tiba-tiba merasakan ada lebih banyak binatang buas di air di sekitarnya. Bahkan bisa dikatakan banyak. Setiap binatang sepi memancarkan aura yang kuat. Mereka berkelompok, dan yang terlemah di antara mereka setidaknya adalah ksatria alam semesta level 4. Wang Xian ragu-ragu sejenak dan tidak menyerang binatang buas ini. Dia terus terbang ke depan. Ada titik cahaya putih di peta tanah yang diberkati Gua Surga. Titik cahaya itu tidak terlalu jauh darinya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wang Xian siap untuk pergi dan memeriksanya. Di peta, cekungan putih tidak terlalu jauh dari titik cahaya putih. Tentu saja, jika Wang Xian terbang, dia akan membutuhkan 1 atau 2 hari. Dia menyembunyikan tubuhnya dan terbang menuju titik cahaya putih. Wang Xian menyadari bahwa semakin dalam dia pergi, semakin banyak binatang buas yang mengerikan. Wilayah laut ini sama ekstrimnya dengan lokasi sebelumnya. Itu sangat sunyi dan penuh vitalitas. Dasar lautnya sangat indah. Ada semua jenis tumbuhan dan banyak ramuan spiritual tingkat ksatria alam semesta dan pohon spiritual. Wang Xian bahkan melihat harta spiritual yang diperoleh di tengah sekelompok binatang buas. Tempat ini hanyalah tanah suci. Seharusnya karena tanah yang diberkati itu. Setiap tanah yang diberkati akan menarik semua jenis kekuatan yang kuat untuk memperjuangkannya. Secara alami, itu juga akan menarik binatang buas. Dia bergumam dan menghindari binatang buas satu persatu. Dia berjalan menuju lokasi titik cahaya. Ada sebuah batu di bawahnya. Batu itu terlihat sangat biasa. Namun, di permukaan batu ini, seolah-olah ada lapisan tipis yang terpotong. Ukuran lapisan ini sama dengan tanah terberkati Gua Surga di tangannya. Dia mengangkat alisnya dan meletakkan peta di atasnya. Berdengung. Pada saat ini, cahaya putih di sekitarnya menyala dan formasi teleportasi muncul. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Naga Taichi melilitnya dan mengumumkan bahwa dia telah melangkah ke formasi teleportasi. Berdengung. Saat berikutnya, sosoknya muncul di tepi baskom yang memancarkan cahaya putih. Energi hangat menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Ini, dia melihat tempat di depannya dengan ekspresi kegembiraan di matanya. Tanah terberkati Gua Surga. Cekungan yang memancarkan cahaya putih di depannya adalah tanah terberkati Gua Surga. Selain itu adalah tanah yang diberkati Gua Surga yang tidak ditempati oleh faksi lain. Berdiri di tepi,
Wang Xian bisa merasakan kekuatan cahaya yang kuat. Kekuatan ini dapat menjernihkan pikirannya dan meningkatkan kemampuan pemulihannya secara luar biasa. Pada saat ini, seolah-olah dia telah menerima berkah. Seluruh tubuhnya berada dalam kondisi yang sangat mistis. Wang Xian bahkan memotong lengannya. Dia bisa segera pulih hanya dengan mengandalkan kekuatan cahaya ini. Aku belum sepenuhnya memasuki tanah terberkati gua surga, tapi aku sudah memiliki kemampuan yang begitu kuat. Bagaimana dengan di kedalaman? Wang Xian bergumam, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia tidak berharap keberuntungannya begitu baik. Peta harta karun telah membawanya langsung ke tempat ini. Ini hanya memberinya tanah yang diberkati gua surga. Itu tidak benar. Apakah ada binatang buas di Baskom? Pada saat ini, Wang Xian sedikit menyipitkan matanya. Mata naganya berkedip-kedip. Gelombang energi disuntikkan ke mata naganya. Wang Xian samar-samar bisa melihat situasi di dalam. Di Baskom, ada banyak binatang buas yang memancarkan kekuatan cahaya. Dia tidak tahu seberapa kuat binatang buas ini, tapi mereka pasti tidak lemah. Hualala, pada saat ini, Wang Xian merasakan gerakan datang dari belakang. Dia sedikit terkejut dan menoleh. Lebih dari 1000 sosok terbang dengan cepat. Ketika Wang Xian melihat sosok-sosok ini, matanya sedikit berkedip. Sebenarnya ada orang yang datang ke sini. Selain itu adalah faksi. Ada lebih dari 1000 pembangkit tenaga listrik. Yang terlemah di antara mereka adalah ksatria alam semesta tingkat 5. Ada pembangkit tenaga listrik dari ras iblis 9 lilin dan faksi lain. Wang Xian berpikir sendiri. Salah satunya dari ras iblis 9 lilin, dan yang lainnya dari ras manusia. Namun, ras manusia ini memiliki sepasang sayap cerah di punggungnya. Mereka terlihat seperti ras malaikat, tetapi mereka seharusnya tidak berasal dari ras malaikat. Ketika Wang Xian melihat mereka, lebih dari 1000 orang yang terbang juga memperhatikannya. 5 pembangkit tenaga listrik yang memimpin jelas terpana. Mereka dipenuhi dengan keheranan. Mata mereka tertuju pada Wang Xian saat mereka mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu berasal dari ras mana? Bagaimana Anda menerobos masuk ke tempat ini? Pembangkit tenaga listrik yang memiliki sepasang sayap cerah memandang Wang Xian. Matanya berkedip saat dia bertanya. Istana Naga, dari ras mana kalian semua? Wang Xian tidak menyembunyikan apapun setelah mendengar kata-kata dari pembangkit tenaga listrik dengan sayap cerah. Sebaliknya, dia bertanya kepada mereka. Istana Naga, apakah kamu Raja Naga? Pembangkit tenaga dengan sayap cerah terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Wang Xian. Wang Xian tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat mereka. Kami dari ras ringan. Mereka berasal dari ras iblis 9 lilin. Pemimpin ras ringan berkata dengan samar. Perlombaan ringan. Wang Xian sedikit terkejut ketika mendengar perkenalannya. Perlombaan ringan adalah faksi terkenal di tepi tanah purba yang membelah surga. Dalam hal kekuatan, mereka mungkin yang kedua setelah ras pembungkus mayat di kerajaan Lik. Namun, tidak ada yang tahu persis kekuatan ras ringan. Tidak ada yang tahu seberapa kuat ras ringan itu. 2 ras utama telah bergabung untuk datang ke sini. Siapa mereka? Mata Wang Xian juga berkedip-kedip saat dia mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Di antara 1000 orang itu, ada bau darah di tubuh mereka. Jelas bahwa mereka datang jauh-jauh ke sini. Apakah kalian semua di sini untuk tanah yang diberkati gua surga ini? Wang Xian bertanya pada mereka. Itu benar. Pemimpin ras ringan menjawab terus terang. Dia memandang Wang Xian dengan hati-hati dan bertanya, Raja Naga, apakah kamu di sini untuk tanah yang diberkati gua surga ini juga? Iya, Wang Xian tidak menyembunyikan apapun. Bagaimana apanya? Apakah Anda pergi sekarang, Raja Naga, atau kami pergi? Pemimpin suku cahaya sedikit menyipitkan matanya dan berkata, atau haruskah kita mengusir binatang buas di tanah terberkati gua surga terlebih dahulu? Setelah itu, kami akan menentukan pemenangnya. Suku cahaya dan suku iblis 9 lilin tidak meremehkan Wang Xian. Untuk dapat memaksa kerajaan Lik sedemikian rupa, mereka juga mementingkan Raja Naga. Hehe, sesuaikan dirimu. Tatapan Wang Xian menyapu 5 orang di depan mereka, matanya berbinar. Dia tidak takut pada 5 ksatria alam semesta dan pembangkit tenaga listrik level 8. Di depan Baskom yang diselimuti cahaya putih, lebih dari 1000 ahli ras iblis 9 lilin dari ras cahaya sedang menatap Wang Xian. Wang Xian juga menatap mereka. Kedua belah pihak melakukan konfrontasi singkat. Jelas bahwa ras iblis 9 lilin dari ras cahaya telah mempersiapkan tanah yang diberkati ini untuk waktu yang sangat lama. Wang Xian bertekad untuk mendapatkan tanah yang diberkati ini.
Tanah yang diberkati ini jauh lebih kuat daripada yang dia kunjungi di kota Kaisar Kalajengking, kota Sayap Hitam, dan kota Lima Serangga. Cekungan ini memiliki efek khusus. Tempat ini masih ditempati oleh beberapa binatang buas yang kuat. Tidak perlu bagi kita untuk bertarung sampai mati saat ini. Mari kita bunuh binatang buas di sini dulu. Kata makhluk hebat Universe Night level 8 dari ras iblis 9 lilin dengan acuh tak acuh. Makhluk agung dari ras cahaya di samping itu terdiam, tetapi dia tidak menolak. Masih ada binatang buas yang kuat di tanah yang diberkati gua surga, dan binatang buas yang sunyi tidak bergegas untuk bersaing. Bahkan jika mereka menang, jika mereka tidak bisa menyingkirkan binatang buas pada akhirnya, itu akan sia-sia. Selain itu, Raja Naga Istana Naga ini mampu memaksa kerajaan Lik sedemikian rupa, jadi kekuatannya pasti tidak biasa seperti yang dia bayangkan. Selain itu, pihak lain adalah naga suci keturunan murni. Tentu saja, saya tidak keberatan. Mari kita bunuh binatang buas di sini terlebih dahulu, lalu kita akan terus memperebutkan mereka. Wang Xian mendengar kata-kata mereka dan sedikit menganggukkan kepalanya. Gua surga dan tanah yang diberkati ditempati oleh siapapun yang memiliki kemampuan. Pihak lain tidak menyerangnya secara langsung. Selain itu, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika ada binatang buas dengan kekuatan tempur ksatria alam semesta level 9, tidak ada yang bisa menempati tempat ini. Apalagi mereka bisa bergandengan tangan untuk memasuki tempat ini sekarang. Pada saat itu, mereka akan dapat mengetahui kekuatan pihak lain. Baiklah, baiklah. Wang Xian tersenyum tipis saat mendengar kata-katanya. Dia agak puas dengan aturan ini. Jika dia menunjukkan kekuatannya yang kuat, pihak lain akan mundur dari kompetisi ini. Tentu saja, jika kekuatan pihak lain membuat Wang Xian merasa tidak bisa menang, dia juga akan mundur. Namun, kemungkinan terjadinya hal itu sangat kecil. Semuanya, bersiaplah untuk masuk. Pemimpin ras cahaya mengamati sekeliling dan berkata dengan suara rendah. Ya, para prajurit dari dua ras segera merespons dan melihat ke depan. Mereka bergegas ke sini dari luar dan menggunakan waktu setengah tahun untuk menghadapi lusinan kelompok binatang buas. Beberapa kelompok binatang terpencil memiliki makhluk tingkat 8 ksatria alam semesta yang menjaga mereka. Adapun kelompok binatang buas yang bisa menempati pusat tanah yang diberkati ini, kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Wang Xian melirik mereka dan melihat ke baskom di depannya lagi. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada binatang buas yang kuat di tanah yang diberkati ini. Ayo pergi. Di samping, pembangkit tenaga ras cahaya dan ras iblis 9 lilin menyerbu lurus ke depan. Mereka membentuk formasi pertempuran dan menatap ke depan dengan hati-hati. Sosok Wang Xian bergerak dan terbang ke depan juga. Pada saat ini, dia secara alami tidak bisa tinggal di belakang untuk menonton pertunjukan. Itu hanya Raja Naga sendirian. Pembangkit tenaga ras cahaya dan ras iblis 9 lilin, yang memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta di level 8, melirik Wang Xian dan sedikit mengernyit. Harus ada rencana cadangan. Mari kita abaikan Raja Naga untuk saat ini. Namun, kita harus berhati-hati agar dia tidak menyergap kita. Pemimpin ras cahaya berkata dengan lembut. Binatang buas apa ini? Pada saat ini, Wang Xian, yang berdiri di samping, menatap ke depan dengan mata berkedip-kedip. Di bagian dalam tanah yang diberkati gua surga, ada binatang buas yang sunyi. Binatang sepi ini ramping dan memiliki dua sayap yang seperti pedang tajam. Binatang buas yang sunyi ini tergeletak dengan tenang di dasar laut, seperti sebuah salib. Tubuh mereka memancarkan cahaya putih. Mereka tidak bergerak sama sekali, dan orang tidak bisa merasakan kekuatan mereka. Ini adalah makhluk air. Kekuatannya tidak sederhana. Wang Xian bergumam. Sekilas, ada banyak binatang buas yang sepi ini. Tubuh mereka tidak besar, hanya berukuran 2 meter. Di samping, ras cahaya dan ras iblis 9 lilin juga melihat binatang buas di depan mereka. Mereka semua dalam siaga tinggi. Mari kita uji kekuatan binatang buas ini terlebih dahulu. Prajurit ksatria semesta level 8 dari ras 9 lilin berkata, dia perlahan mendarat di dasar laut, dengan ringan menginjak kakinya. Pupupu. Dalam sekejap, di bawah dasar laut, bambu tajam yang tak terhitung jumlahnya menyerang binatang buas itu. Weng. Saat prajurit dari ras 9 lilin menyerang, semua orang merasa seperti sedang diawasi. Bambu yang sangat tajam dengan mudah dihindari oleh binatang buas. Pada saat berikutnya, sinar pedang cahaya menyerang mereka. Di depan mereka, ada lebih dari 1000 binatang buas yang menyerang. Wang Xian juga diliputi oleh serangan. Semua serangan tidak lebih rendah dari ksatria alam semesta level 6.
Kekuatan yang sangat kuat. Wang Xian merasakan serangan itu dan pandangannya terfokus. Kekuatan binatang sepi ini sangat kuat. Membunuh. Tanpa ragu, dia melambaikan tangannya dan menghadapi pedang cahaya yang menyerangnya. Binatang buas yang sunyi juga merupakan sumber daya yang sangat kuat. Bunuh, hancurkan mereka. Pembangkit tenaga ras cahaya dan ras iblis 9 lilin merasakan serangan binatang buas di depan mereka dan segera memerintahkan dengan keras. Di antara kelompok binatang buas ini, tidak ada dari mereka yang memiliki kekuatan tempur ksatria alam semesta di level 8. Itu seharusnya karena mereka berada di tepi tanah yang diberkati gua surga dan dapat dihancurkan secepat mungkin. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sekelompok binatang buas melihat mereka menyerang. Tanpa mengaum, sosok mereka bergerak dan menyerang dengan cepat seperti sinar cahaya. Kunci mata naga di 8 gurun. Wang Xian melihat sekelompok binatang buas dan tidak ragu sama sekali. Banyak rantai langsung menyerang mereka. Hualala, rantai panjang melilit mereka. Dalam sekejap, mereka menutupi lebih dari 100 binatang buas dan melilit tubuh mereka. Dihadapkan dengan serangan Wang Xian, binatang buas yang sunyi ini masih tidak bisa melawan. Jiji. Namun, saat berikutnya, yang mengejutkan Wang Xian adalah bahwa binatang buas yang terjerat oleh rantai itu mengeluarkan teriakan ketakutan. Tubuh mereka mulai runtuh perlahan. Hanya cahaya putih yang terhubung ke tubuh mereka. Mereka bahkan menyerah pada beberapa tempat yang benar-benar terjerat oleh rantai. Lebih dari 100 binatang buas menghindari serangan Wang Xian. Tubuh mereka yang roboh dengan cepat mengeras di bawah cahaya putih. Sepertinya mereka tidak terluka sama sekali. Berdengung. Mereka tidak ragu sama sekali dan terbang mundur. Suara tajam menyebar ke sekitarnya. Sungguh kemampuan yang aneh, kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Kemampuan pemulihan dari binatang buas ini sangat menakutkan. Ini mungkin ada hubungannya dengan tanah yang diberkati ini. Mereka mencoba melarikan diri, kejar mereka. Di samping, pembangkit tenaga listrik ksatria alam semesta level 8 dari ras iblis 9 lilin berteriak keras. Mereka juga menghadapi situasi Wang Xian. 3330.